Hai teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen Haji dan Umroh, senang sekali saya Ahmad Fadil, dosen ilmu kalam, dapat menemui Anda pada podcast yang saya beri tajuk Teologi untuk Manajer Umroh dan Haji. Sebentar lagi kalau kamu sudah membaca RPS untuk mata kuliah kita, mungkin kamu akan bertanya-tanya, apakah saya perlu mempelajari ilmu kalam ini? Sebab sepertinya mata kuliah ini akan menyiapkan seorang ustaz atau seorang filsuf. Padahal saya hanya ingin menjadi seorang manajer umroh dan haji yang bisa mengurus visa, menjamin jamaah tidak tersesat di Mekah dan Madinah. Kalau ada pikiran seperti itu, maka mata kuliah ilmu kalam bagi mahasiswa manajemen haji dan umroh itu seperti life jacket atau jaket penyelamat, alat vital yang diperlukan pada kondisi darurat. Sebab nanti Anda tidak hanya mengatur logistik, tapi juga menghadapi manusia dengan semua kepercayaan, keraguan, bahkan konflik akidah mereka. Ilmu kalam adalah ilmu yang menggunakan akal sehat serta dalil Al-Quran dan hadis untuk memahami dan membela akidah Islam. Tujuan dari mata kuliah atau pelajaran ini bukan untuk membuatmu mampu melakukan debat kusir, tapi agar bisa membantu jamaah-jamaah umroh dan haji agar tidak goyah pada saat mereka di tanah suci, misalnya diuji dengan pertanyaan, misalnya saat melakukan tawaf atau sa'i atau saat i'tikaf. Tiba-tiba mereka teringat pada kondisi tanah air yang sedang diuji oleh bencana seperti di Sumatera. Mengapa Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang sampai menurunkan bencana yang luar biasa ke tanah air kita, atau juga ke tempat-tempat lain seperti di Palestina? Mengapa aku sudah sampai ke Baitullah, ke rumah Allah, tapi tidak merasa berjumpa dengan Allah? Nah, kalau kamu sebagai manajer haji dan umroh tidak memiliki dasar pemahaman akidah secara rasional, maka kamu akan mungkin cuma bisa diam atau malah ikut-ikutan bingung. Ilmu kalam itu akan kita pelajari bukan sekedar teori, tapi bisa mengembangkan atau menjadi dasar untuk skill-skill tertentu yang Anda perlukan sebagai manajer haji dan umroh. Oleh karena itu, mata kuliah ini dengan ujian-ujiannya dirancang untuk membuat Anda bisa berpartisipasi dalam diskusi. Juga ada tugas-tugas yang aplikatif seperti melakukan simulasi tentang bagaimana misalnya menghadapi jamaah umroh dan haji yang menganggap bahwa haji atau umroh itu tawaf dan sa'inya adalah ritual yang kuno dan nggak relevan lagi untuk masa sekarang. Jadi saya sangat berharap bahwa mata kuliah ini juga bisa menjadi mata kuliah yang seru. Kalau Anda berpikir nanti misalnya ini kan masalah akidah, bagaimana kalau kami melakukan kesalahan dalam berpendapat, dalam melakukan tugas-tugas tadi, takut argumen kami lemah, justru misalnya menyesatkan lah seperti itu. Itu ya satu rasa penasaran yang sangat bagus. Di sini bertanya itu menjadi salah satu bentuk keberanian, bukan kebodohan apalagi penyesatan. Jadi kontrak akademik yang kita bikin itu sederhana saja,
bahwa pertama kamu datang mata kuliah ini tepat waktu, kemudian juga mau mendengar, mau berdiskusi dan mau melakukan refleksi, kemudian juga jujur dalam melaksanakan tugas, tidak mencontek dan tidak plagiasi. Zaman sekarang sudah ada AI, nanti kita juga akan belajar bagaimana bisa menggunakan AI secara cerdas. Pada pertemuan ini mungkin yang perlu saya bahas adalah mengapa mata kuliah ini disebut ilmu kalam, tidak disebut ilmu akidah. Ya, sebenarnya antara ilmu kalam dan ilmu akidah itu adalah penyebutan yang berbeda untuk kajian yang sama. Ada banyak penyebutan yang lain seperti ilmu tauhid, bahkan ilmu usuluddin, ilmu fikih akbar, atau juga teologi tadi. Nah, ilmu kalam di sini, kalam secara bahasa itu berarti pembicaraan atau ucapan. Tapi yang kita pelajari bukan ilmu kalam bahasa Arab seperti yang ada di jurumnya, misalnya al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang seperti itu adalah ilmu nahwu. Tapi ilmu kalam ini sama dengan ilmu akidah karena dahulu salah satu pertanyaan akidah yang menjadi pembicaraan ramai di kalangan para ulama atau kita sebut viral adalah pertanyaan tentang kalamullah, tentang ucapan Allah atau Al-Quran. Apakah itu makhluk atau bukan? Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti dia punya awal. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat firman-Nya. Ini adalah pemikiran yang berbahaya. Tapi kalau dijawab bukan makhluk, berarti Al-Quran itu juga kekal, seperti Allah. Nah, ini juga pemikiran yang berbahaya. Nah, karena ilmu akidah atau ilmu tauhid ini mengulas masalah tersebut, maka dia menjadi populer dengan sebutan ilmu kalam. Pada masa modern, ilmu kalam ini sebagai senjata rasional juga semakin penting. Sebab setiap hari kita diserbu dengan banyak sekali konten di media sosial yang menyerang akidah. Kadang-kadang halus, kadang-kadang frontal. Nah, ilmu kalam ini melatih kita untuk punya filter intelektual, supaya kita bisa memahami mana argumentasi yang rasional dan mana yang emosional, mana argumentasi yang bisa mempersatukan umat, mana yang bisa merusak persaudaraan. Jadi memang benar bahwa mata kuliah ilmu kalam ini bisa menjadi toolkit bagi kamu, manajer haji dan umroh, untuk bisa menjaga keharmonisan dan menjaga perdamaian. Sebab sebagai manajer haji dan umroh, tugas kamu bukan cuma urus tenda dan makanan. Kamu adalah penjaga ukhuwah, penjaga kemurnian akidah, dan penjaga ketenangan hati jamaah. Untuk bisa melakukan semua itu, kamu perlu fondasi akidah yang kokoh, yang nggak cuma dihafal, tapi harus dipahami, diyakini, dan bisa kamu jelaskan. Kita akan belajar mengapa haji itu bermakna. Bagaimana haji itu dan umroh juga bisa menjadi alat untuk transformasi diri. Kita memang harus siap untuk mempertanyakan beberapa hal tentang keimanan yang selama ini sudah kita terima begitu saja. Ada ungkapan bahwa iman yang nggak pernah dipertanyakan bisa jadi adalah iman yang rapuh. Demikian untuk podcast yang perdana ini. Kita akan lanjutkan pada podcast berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihi an Ibrahima khalilihi. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim